Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi harramas siyama ayyamal a'yadi diyafata li'ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah alladzi ja'alal jannata lil muttaqin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila siratil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Majelis Khatam Quran Indonesia dan anggota Ikatan Persaudaraan Mubaligh dan Unmat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Kiai Haji Bunyani Hasbi MA yang saya muliakan dan saya cintai. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di dalam rangka mengakhiri ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah dalam mengakhiri ibadah di bulan puasa Ramadan ini. Oleh karena itu, sengaja saya mengambil judul Sedih Ditinggal Ramadan, namun senang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dalam kesempatan yang singkat ini, hanya sekitar 10 menit, saya ingin menyampaikan ada 3 hal atau 3 momen yang saya ingin sampaikan. Pertama, sedihnya ditinggal Ramadan. Yang kedua, kita merasa bahagia karena puasanya insya Allah diterima oleh Allah dan mendapatkan anugerah al-muttaqin. Dan yang ketiga, kita merayakan hari yang suci, kembali suci di Hari Raya Idul Fitri. Baiklah, untuk lebih mendalami kita akan bahas satu persatu. Pertama, andaikan kalian tahu, pasti kalian akan menangis dan akan menyesal dikala kita ditinggalkan oleh Ramadan. Emangnya kenapa? Bagaimana tidak sedih ditinggal Ramadan yang dikenal sebagai bulan ampunan, bulan yang penuh rahmah, kasih sayang, bulan itkum minan nar, terhindar dari api neraka. Berbagai macam bonus diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada shaimin dan shaimat. Di dalamnya ada bonus malam kemuliaan yang disebut Lailatul Qadar. Tiada lagi perisai diri selama dia berpuasa, dan tiada lagi pahala dilipat gandakan di dalam puasa bulan Ramadan. Juga di situ setan-setan dibelenggu, tidak dapat bebas menggoda. Namun kali ini surga dan neraka siap menyambut siapa yang dikehendaki. Terlebih
para so'imin dan so'imat akan merasa rugi apabila dia selama bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Al-Hakim, Al-Dhahabi dan Al-Albani, yang berbunyi, "Raghima anfu 'abdin aw ba'uda dakhala 'alaihi Ramadhanu falam yughfar lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu seperti saat ini sebentar lagi dalam keadaan dosa-dosanya tidak diampuni. Itulah betapa ruginya orang berpuasa namun tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang yang berpuasa hingga memperoleh derajat al-muttaqin. Sebagaimana Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Itu penegasan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, andaikan kalian tahu betapa senang dan bahagianya kalau puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memperoleh derajat al-muttaqin. Lalu apa tanda-tanda puasa kita diterima Allah? Pertama, puasa kita diterima oleh Allah. Tandanya adalah begitu kita masuk di bulan Syawal, maka ibadah selama bulan Ramadan akan terus ditingkatkan hingga ketemu bulan Ramadan berikutnya. Sesuai dengan nama Syawal. Syawal adalah berarti peningkatan. Maka selama bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, ibadah selama Ramadan yang sudah kita laksanakan dan kita kerjakan dengan ikhlas karena Allah, maka akan dilanjutkan dan bahkan ditingkatkan. Apa saja yang dilakukan? Misalnya interaksi dengan Al-Quran, mentadaburi, memperdalam tafsir, dan tentu mengamalkannya. Lalu kita iktikaf di masjid, menegakkan sholat malam, sedekah, serta amalan-amalan khusus di bulan Syawal. Melaksanakan amalan khusus di bulan Syawal adalah puasa 6 hari, menikah, apakah menikah untuk dirinya maupun untuk anak-anaknya. Kemudian puasa sebelum menikah. Lalu kemudian menggemakan takbir dan sholat Idul Fitri manakala masuk di bulan Syawal. Kemudian dilanjutkan dengan puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid atau puasa Daud dan lain sebagainya. Itulah amalan-amalan yang perlu ditingkatkan selepas bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, sebagai orang yang memperoleh derajat al-muttaqin, dia senantiasa menebarkan pesona akhlak al-muttaqin. Apa saja akhlak-akhlak al-muttaqin? Orang yang memiliki derajat al-muttaqin tentu akan mengaplikasikan akhlak-akhlaknya di dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu merupakan tarbiyah selama bulan Ramadan. Apa saja yang dia lakukan? Atau yang mendapatkan tarbiyah selama bulan Ramadan?
Antara lain adalah menjalin silaturahim di bulan Syawal dan seterusnya. Saling memaafkan. Dan dia senantiasa sabar di dalam menghadapi cobaan maupun di dalam menghadapi apapun. Dan dia tetap berlaku jujur sebagaimana dia waktu berpuasa. Tetap taat terhadap aturan yang sudah ditentukan. Tetap dapat mengendalikan hawa nafsu sebagaimana dia waktu berpuasa. Dan tetap dia berbagi dengan sesama. Dia senantiasa bersifat tawadhu, istiqomah, dan tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berkata-kata kotor, tidak melakukan ghibah, dan juga tidak mau menyakiti orang lain. Tidak serakah pada dunia, juga tidak ingin merampas hak orang lain. Tidak ingin berbuat riya, ujub, atau sombong. Tidak melakukan kebohongan. Dan senantiasa melaksanakan perintah dan menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah antara lain akhlak-akhlak orang yang memiliki atau menyandang gelar al-muttaqin. Puasa di bulan Syawal, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita di dalam satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Muslim radhiyallahu an, man shoma ramadhana thumma itba'ahu sittan min syawwal kana kasyamid dahr. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti setahun penuh. Ya, itulah amalan-amalan yang perlu kita laksanakan. Kemudian iktikaf, menikah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikahi Aisyah radhiyallahu an itu di bulan Syawal. Kemudian menjalin silaturahmi, melakukan sholat di hari raya Idul Fitri. Kemudian meningkatkan kualitas ibadah yang lain seperti sholat 5 waktu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita bahwa as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna. Salat yang 5 waktu dari Jumat ke Jumat dan Ramadan ke Ramadan merupakan penghapus dosa di antara mereka jika dia menjauhi dosa-dosa besar. Kemudian amalan lainnya kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Melaksanakan qiyamul lail, memperbanyak puasa sunnah. Kemudian momen yang ketiga adalah kita merayakan hari yang suci. Merayakan kemenangan kita atas diterimanya ibadah puasa di bulan Ramadan. Segenap jiwa dan ragaku menyambut hari kemenangan, memperoleh derajat al-muttaqin. Jiwanya kembali suci seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Namun akibat COVID-19, apa boleh dikata? Ketika tangan tak bisa saling menjabat, mata tak bisa saling menatap, hanya hati yang mampu berbisik, "Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Minal a'idin wal faizin. Kullu amin wa antum bi khair." Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kurang lebihnya demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.